Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, kelas 11 IPA. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan tumbuhan part 2 ya. Jadi jangan lupa absensi di Google Classroom, dan jika ada tugas yang minggu lalu belum dikerjakan tolong dikerjakan gitu ya, karena untuk nilai kalian. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baik kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke materi ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jaringan meristem ya, yang dari letak dan juga dari asalnya. Untuk jaringan meristem itu ada jaringan yang embrional atau aktif membelah, dan kita sekarang akan masuk kepada jaringan permanen ataupun jaringan dewasa yang sudah tidak aktif membelah lagi ya, rata-rata tidak aktif membelah lagi. Oke, jaringan itu ada jaringan pelindung, parenkim, penyokong, dan juga jaringan pengangkut ya. Oke, jaringan dewasa atau permanen itu memiliki sifat yang pertama tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri, lalu mempunyai ukuran yang relatif besar yang dibandingkan sel-sel meristem, lalu mempunyai vakuola besar sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Lalu kadang-kadang selnya telah mati, selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Di antara sel-selnya juga dijumpai ruang antar sel. Jadi itu ada beberapa sifat dari jaringan meristem dari jaringan dewasa berbeda dengan jaringan meristem, di mana dia masih rapat ya, tidak ada ruang antar sel di sana, lalu hampir tidak ada vakuola ya, dinding sel juga tipis kalau di jaringan meristem itu, lalu masih aktif membelah dan sebagainya. Tapi kalau jaringan dewasa itu sebaliknya ya, ada juga yang masih meristem, ada tapi masuk ke dalam meristematik sekunder. Nah, masuk ke jaringan dewasa pada tumbuhan tingkat tinggi terdiri dari pertama ada epidermis ya, kedua ada parenkim, yang ketiga ada jaringan penyokong dan juga jaringan pengangkut. Oke, kita masuk ke jaringan pertama dulu, itu jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis itu adalah lapisan terluar dari organ tumbuhan, yaitu kulit dari tumbuhan itu sendiri ya. Nah, ciri-cirinya itu tersusun atas kutin atau terbuat dari lilin, seperti lilin gitu ya. Lalu berkutikula kaku dan kuat. Lalu susunan sel merapat ya. Selnya hidup, protoplas hidup, dapat menyimpan hasil metabolisme juga. Lalu tidak ada klorofil, artinya tidak bisa berfotosintesis. Lalu plastid sedikit digrana. Fungsinya sebagai pelindung, ya, intinya seperti itu ya, untuk melindungi dari kehilangan air, untuk transpirasi, melindungi dari kerusakan mekanik ya, benturan dan sebagainya. Lalu ada perlindungan dari perubahan suhu dan sebagainya. Nah, untuk epidermis itu umumnya atau rata-rata berlapis tunggal ya, atau satu lapisan saja. Tapi kalau misalkan dia berlapis-lapis itu disebut dengan filamen ya, contohnya itu pada tanaman anggrek. Oke, ini ada lanjutan dari epidermis ya. Epidermis juga memiliki modifikasi atau perubahan bentuk pada selnya ya. Lalu yang pertama itu ada stomata, itu mulut daun, artinya dia ada di bagian daun, tentunya dia terdapat bisa di bagian bawah daun ataupun di atas daun, dan dia dilihat menggunakan mikroskop tentunya karena ukuran sangat kecil. Fungsinya adalah untuk pertukaran gas ya. Lalu ada trikoma, itu seperti rambut-rambut ya. Lalu ada spina, itu duri. Lalu ada filamen ya, lapisan sel epidermis yang berfungsi sebagai penyimpanan air ya. Lalu ada sel kipas juga sama, alat tambahan sebagai penyimpanan air. Lalu ada sel kersik, itu berisi kristal ya, contohnya pada tanaman tebu. Nah, itu gambar ada di bagian kanan atas sel kersik, dan juga di bagian bawah itu ada trikoma, itu yang seperti rambut-rambut ya. Jadi epidermis itu bisa termodifikasi menjadi beberapa bentuk seperti ini. Oke, di jaringan tumbuhan juga nih contoh yang lain untuk modifikasinya, yang stomata yang bagian atas yang bentuknya seperti itu, seperti lubang seperti itu ya, disebut dengan mulut daun. Lalu ada trikoma yang seperti rambut-rambut tadi. Lalu ada duri atau spina, ada filamen di akar anggrek ya, fungsinya untuk itu penyimpan air, dan juga ada sel kerisik di tanaman tebu. Oke, yang selanjutnya masuk ke jaringan kedua, yaitu ada jaringan parenkim.
Jadi jaringan parenkim adalah bagian utama jaringan dasar tumbuhan yang tidak menunjukkan spesialisasi atau pengkhususan sama sekali, ya. Sebagian besar terdapat di korteks dan juga empulur. Biasanya dia ada di tengah, bagian tengah batang maupun di bagian dekat dengan kulit, ya, dekat dengan kulit. Nah, ciri-cirinya itu susunan sel tidak rapat, tidak selalu berkloroplas, ya, artinya tidak semua dari parenkim itu memiliki klorofil. Terdiri dari sel hidup, banyak vakuola, ukurannya besar, dindingnya selnya tipis. Ingat, dinding selnya tipis, banyak rongga antar sel, ya. Nah, fungsinya itu ada 5. Yang pertama itu ada asimilasi, artinya dia bisa membuat makanan sendiri, yang dimana tumbuhan jelas bisa berfotosintesis. Nah, yang berfotosintesis itu pasti selnya memiliki klorofil, ya, atau kloroplas di dalamnya. Nah, itu merupakan jaringan parenkim yang membuat itu. Nah, jaringan parenkim yang memiliki klorofil itu disebut dengan klorenkim. Oke. Yang kedua ada parenkim penimbun, ya. Itu fungsinya adalah untuk menyimpan makanan pada vakuola berupa gula, tepung, lemak, protein, amilum. Biasanya ditemukan pada bagian akar dan batang. Nah, biasanya ini kita bisa melihat pada umbi-umbian, ya, ubi dan juga singkong dan lain sebagainya. Itu biasanya dia menyimpan hasil metabolisme, ya, ditaruhlah di bagian vakuola, ya, untuk menyimpan makanan, amilum dan sebagainya. Lalu ada lagi yang parenkim penyimpan air, ya. Ini mampu menyimpan air parenkimnya. Jadi biasanya ditemukan pada tanaman kaktus dan juga lidah buaya. Lalu ada parenkim udara atau aerenkim, di mana dia menyimpan udara pada kantung besar. Jadi biasanya ditemukan pada tanaman yang bisa hidup di air, gitu ya. Contohnya pada eceng gondok, gitu ya. Nah, itu biasanya ditemukan pada tangkainya, tentunya pada tangkainya. Nah, itu terdapat banyak parenkim, aerenkim yang terdapat gelembung-gelembung di dalamnya sehingga dia bisa mengapung di air. Lalu yang kelima ada parenkim transportasi. Ini membantu dalam proses pengangkutan. Biasanya dia berada di dekat silem, jaringan pengangkut silem. Oke, setelah kita mengetahui fungsi dari parenkim, ada bentuknya juga ternyata dari parenkim itu. Yang pertama ada bentuk polisade atau bentuk, nama lainnya bisa dikatakan bentuk tiang atau bentuk pagar, ya. Nah, bentuknya itu memanjang dan tegak. Dia berada di tempat fotosintesis karena mengandung banyak klorofil. Nah, dia tempat fotosintesisnya berarti berada di daun tentunya, ya. Jadi kalau kalian pengen mencari jaringan parenkim palisade, kalian bisa menemukannya di daun. Lalu yang kedua ada parenkim bunga karang atau bunga spons, atau spons namanya. Karena bentuk selnya itu tidak teratur, banyak rongga udara dan dia berada di bawah jaringan palisade. Jadi setelah jaringan tiang atau pagar palisade itu di bawahnya ada jaringan spons. Lalu ada jaringan bintang atau actinenkim, merupakan menyerupai bentuknya bintang yang bersegi 5 dengan ujung saling terhubung. Jadi bentuknya ada yang seperti bintang seperti itu, ya. Lalu ada parenkim lipatan, ini di mana dinding selnya melipat ke dalam. Biasanya ditemukan pada daun pinus, ya. Lalu yang kelima ada parenkim pengangkut, ya. Sel berbentuk memanjang menurut arah pengangkutannya. Ini tadi yang jadi fungsinya itu adalah parenkim transportasi, ya. Ini ada beberapa bentuk dari parenkim sendiri. Ada palisade, tiang, bunga karang, bentuknya bintang, ada yang bentuk lipat dan juga pengangkut. Oke, ini contoh gambar dari parenkim. Ini ada parenkim yang memiliki klorofil yang disebut dengan klorenkim, ya, itu warna hijau jelas. Lalu ada aerenkim yang bisa menyimpan udara, dan juga actinenkim, ya, yang tadi berbentuk bintang. Bentuknya banyak, ya, tidak hanya ini, tapi Bapak memberikan contohnya saja. Lanjut ke bagian gambar selanjutnya. Ini adalah gambar dari penampang daun, ya, belahan daun. Ini disebut dengan mesofil, dari bagian atas ke bawah tentunya. Kalau kalian lihat di sini ada gambar daun. Nah, ini bagian tulang ibu daunnya ini dipotong dan ini ada bagian tengahnya, ya. Ini bagian tengahnya. Nah, yang jaringan palisade atau jaringan tiang itu berada di bagian atasnya yang lurus dan tegak. Ini semuanya ada jaringan palisade, ya, tempat
terjadinya fotosintesis. Nah, di bagian atas ini ada yang satu lapisan, ini ada jaringan epidermis atas, dan di bawahnya ini ada jaringan epidermis bawah. Nah, tadi kalau kalian tahu di bawah jaringan palisade itu terdapat jaringan spons atau bunga karang. Yang mana yang ini? Ya, karena di sini masih banyak rongga-rongga udara di sini, ya, maka dikatakan jaringan spons. Lalu pada bagian daun ini pun ada modifikasi, ya ini dia nih, modifikasi dari epidermis atau bagian kulit luarnya, yaitu disebut dengan stomata. Itu tempat terjadinya pertukaran gas, ya, seperti itu. Oke, itu adalah bagian mesofil supaya kalian mengetahui jaringan dari parenkim, ya. Lalu kita masuk ke jaringan ketiga, yaitu jaringan penyokong, di mana jaringan penyokong berperan menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri kokoh. Jadi kenapa tumbuhan itu bisa berdiri, bisa tegak gitu ya, walaupun ketiup angin, ya, diterjang air gitu ya. Ketika ada tsunami saja pohon itu bisa masih kuat gitu mencengkram dan tidak patah batangnya seperti itu, walaupun terkena hembasan air yang kuat, itu karena ada jaringan penyokong ini yang mirip seperti rangka ataupun tulang, di mana cirinya dinding sel tebal dan kuat, ya. Sel-sel telah terspesialisasi. Nah, fungsinya itu adalah menguatkan tegaknya batang dan daun, ya. Lalu dia fungsinya juga melindungi biji, lalu memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, lalu melindungi berkas pengangkut atau vaskular, ya. Jaringan ini dikelompokkan menjadi dua, ada yang jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Oke, kita lihat. Nah, untuk jaringan kolenkim ini hidupnya itu bisa ditemukannya pada jaringan yang masih muda atau organ-organ yang masih muda, contohnya pada daun-daun muda seperti itu, ya. Nah, karakteristiknya itu bersifat plastis, dapat merenggang secara permanen, selnya hidup, memiliki dinding primer lunak tipis, lentur, tidak berlignin, ya. Lalu dapat berisi kloroplas, ya, bersifat meristematik juga ternyata dia. Ya, pada tanaman tua, dinding sel kolenkim mengeras. Jadi bagian dinding selnya nanti akan mengeras atau berlignin serta berubah menjadi sel sklerenkim. Nah, sel sklerenkim itu lebih tebal lagi dibandingkan kolenkim, ya. Jadi biasanya kalau misalnya kalian menemukan daun baru, ya, bisa kalau kalian melihat ada daun baru, tangkai daunnya itu kenapa bisa tegak seperti itu walaupun masih hijau. Nah, itu ternyata ada kolenkim di sana, ya, ada jaringan kolenkim yang menyokongnya seperti itu. Lanjut, untuk jaringan selanjutnya, jaringan sklerenkim, di mana jaringan dinding sel sekunder yang dapat berlignin atau tidak pada organ tumbuhan yang dewasa. Protoplasmanya mati atau tidak aktif. Jadi jaringan ini lebih tebal dibandingkan jaringan kolenkim tadi, ya. Nah, jaringan ini dibedakan atas dua, ada yang serat dan juga sklereid. Kalau serat itu biasanya ditemukan pada jaringan pembuluh, dia biasanya berada di sekitar jaringan pembuluh, ya, karena untuk menyokong jaringan pembuluh atau vaskuler, ya, atau jaringan pengangkut. Kalau yang untuk sklereid itu kelompok sel keras di antara sel parenkim sekelilingnya, terdapat sebagai idioblas atau tempat penyimpanan hasil metabolisme. Setelah sel menjadi dewasa, sel mati atau menjadi sel batu. Jadi biasanya ini ditemukan pada cangkang atau kulit, ya, kulit dari biji, ya. Itu bisa kita temukan kenapa biji itu keras, karena di situ banyak sel sklereidnya. Seperti itu. Oke, ini untuk perbedaan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim itu kita bisa lihat secara sederhana dari ketebalannya, ya. Kalau untuk parenkim ini sebelah kiri itu dinding selnya atau lapisan terluar selnya itu tidak tebal, tidak ada penebalan di situ, ya. Nah, kalau untuk yang di kolenkim yang bagian tengah itu kalian melihat ada warna pink seperti itu atau coklat muda seperti itu. Nah, itu terjadi penebalan, ya, sudah menjadi penebalan pada dinding selnya. Nah, untuk sklerenkim itu lebih tebal lagi, ya, bisa sampai protoplasma atau cairan di dalam selnya bisa sampai habis sama dia, bisa ketutup karena dia terjadi penebalan, dan selnya itu setelah itu akan mati. Itu sklerenkim seperti ya. Jadi ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim.
Oke, untuk pertemuan kita kali ini mungkin dicukupkan sampai situ saja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya di part 3 kita akan membahas mengenai jaringan pengangkut ya atau vaskulernya dan juga beberapa organ pada tumbuhan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.